saya dapat firman khususnya yang berbicara soal perasaan. Jadi menu seharian ini munculkan saja di depan sini. Kalau nggak kemana-mana jangan pergi. Hari ini seharian mari kita belajar firman. Menang atas perasaan. Perasaan-perasaan yang disebut di atas semuanya itu kita pernah lalui atau mungkin sekarang kita sedang alami kesepian, putus asa, tertuduh, gelisah. Tahukah kalau Tuhan itu peduli perasaan kita? Tuhan tidak pernah menganggap remeh apa yang kita rasakan di dalam hati kita. Emosi kita berharga di hadapan Tuhan. Tetapi janganlah kita hidup by our feelings. Apalagi kalau perasaan kita tidak selaras dengan firman Allah. Mari kita hidup dengan iman. Ada jawaban untuk setiap perasaan. Mazmur 73, kita pelajari hari ini tentang satu perasaan, satu jenis emosi namanya lonely atau kesepian. Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat 28. Siapa yang di sini pernah merasa kesepian? Angkat tangan. Ya, saya juga pernah sama. Jangan salah loh ya. Pendeta pun tak terkecuali. Presiden, Perdana Menteri bukan perkecualian pula. Justru orang-orang yang berada di posisi leadership kepemimpinan itu biasanya a very lonely place. But loneliness could be good. Perasaan kesepian itu bisa bagus kalau kita tahu bagaimana mengelolanya. Dan kalau kita mengerti maksud Allah di balik semuanya. Mazmur 73 ayat 21 sampai ayat yang ke-28 saya bacakan dulu semua lalu saya jelaskan ayat per ayat. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Hatiku merasa pahit. Gimana ya perasaan lonely atau perasaan sepi? Kita ngalami tapi harus dibahasakan supaya bisa mentransformasi pikiran. Loneliness atau kesepian itu biasanya dapat dijelaskan sebagai perasaan sad, sedih, hampa, empty, atau purposelessness. Rasa seperti tidak ada tujuan. Kita tidak lagi mengharapkan sesuatu di depan. Rasanya blank gitu, rasanya kosong di dalam hati. The purposelessness, perasaan tidak punya tujuan, nothing to look forward to. Kayaknya gini loh, kalau besok, besok kita mau jalan-jalan. Nah itu hati orang yang bahagia. Atau minggu depan kita liburan, atau bulan depan aku gajian dan rasanya naik pangkat, ada promosi dari Tuhan. Perasaan itu enak. Tapi perasaan down, lonely sendiri, rasa nggak dikasih itu pahit sekali. Makanya ayat di sini katakan, hatiku merasa pahit. Buah pinggangku menusuk-nusuk. Hati merasa pahit itu feelingnya. Pinggangnya menusuk-nusuk, itu alasannya. Every lonely feeling, setiap perasaan kesepian di dalam hati kita yang menerpa dada, kadang-kadang mild atau kadang-kadang biasa saja. Kadang-kadang kita merasa seperti menjadi-jadi. Tipe lonely yang tidak bisa kita tahan. Rasanya aduh aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, lalu mau apa itu. Ya saya sempat mengeluhkan waktu saya, kapan lalu khotbah di mana saya lupa. Siapa sih yang karang lagu itu? Nganggur sekali, iseng sekali, dinyanyikan di SD waktu saya sekolah dulu. Itu lagu tidak ada tujuan itu. Itu lagu diciptakan tanpa visi yang jelas. Ya. Tapi kadang-kadang lonely merasa gitu loh. Perasaannya rasanya, aduh, buat apa hidup dan sebagainya. Nah, yang perlu dicari tahu adalah sumbernya, alasannya. Jangan pernah hidup dalam perasaan. Cari tahu mengapa Anda merasa demikian. Jangan berhenti di sana lalu ratapi nasib, nanti jangan-jangan waktu kita lagi bengong, lagi ngelamun, setan lalu iblis lewat.
Perasaan lonely itu bisa bagus ujungnya kalau kita serahkan ke tangan Tuhan. Tapi kalau jatuh ke tangan setan, itu bahaya. Pinggangku menusuk-nusuk. Berarti ada alasan orang lonely itu bisa jadi beberapa, ya. Pertanyaan seperti isolation atau perasaan sendirian. Nah, itu harus kita pikir baik-baik. Kita benar-benar sendirian atau hanya merasa sendirian di kalayak orang banyak. Ada orang tertentu yang lonely merasa kesepian karena memang dia sendirian. Wajar lah ya, biasanya 2 minggu pertama. Katakan satu anak muda pergi sekolah meninggalkan papa mama dan kampung halamannya. Lonely itu bagian dari transisi, bagian dari adaptasi. Bukan sesuatu yang serius, nggak perlu minum obat itu. Lalui aja, seperti orang kalau flu. Ya udah, nggak usah diantam antibiotik selalu kan. Zaman dulu waktu saya flu, saya masih ingat waktu sekolah, saya ada di Kanada. Karena saya datang ke dokter cuma beritahu obatnya cuma istirahat. Nanti berapa hari memang pelan-pelan lewat. Ya kan, kalau nggak bepergian kan, saya ditanya, nggak traveling kan, nggak ada sesuatu yang penting sekali apa yang harus dikerjakan, nggak. Karena masih mahasiswa kan, masih sekolah, ya udah tidur aja. Sekolah teratur, makan, minum yang baik, yang sehat, minum hangat-hangat, minum sup. Hah? Ada lonely tertentu yang nggak perlu diapa-apain. Nikmati aja, lalui. Hanya adaptasi. Tapi ada perasaan kesepian yang beda loh. Orangnya nggak sendirian, tapi dia merasa sendirian selalu. Nah itu yang kita perlu cari tahu. Dan bisa kronis, bisa terus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Nah itu yang bahaya. Saya mau supaya firman ini bisa berguna sampai ke perasaan Anda. Karena firman Tuhan berkata gini di Filipi, hendaklah kamu mengenakan pikiran dan perasaan yang di dalam Kristus dalam hidupmu bersama, satu dengan yang lainnya. Feeling itu penting sekali. Dan kita harus mengerti jangan sampai dikalahkan, kita harus memanfaatkan. Ya, kalau kita nggak sendirian, kita nggak alone tapi lonely, kita nggak sendirian namun kita merasa sendirian. Nah kita harus cari di situ alasannya mengapa. Ada beberapa alasan juga orang merasa sendirian, salah satunya adalah penolakan. Jadi dia mengalami penolakan manusia, penolakan Tuhan sih enggak. Kadang-kadang ditolak manusia dulu lalu merasa ditolak Tuhan. Tuhan sih nggak pernah inisiatif untuk menolak manusia, itu nggak pernah. Manusia merasa demikian. Ya. Kenapa Tuhan? Kenapa engkau tidak mendengar doaku dan sebagainya? Itu karena mungkin dia frustrasi dengan dirinya sendiri dan sekelilingnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang merasa ditolak biasanya bisa cenderung lonely, merasa sendiri. Lain ada lagi apa lagi? Kira-kira grief, loss atau kehilangan seseorang yang dia cintai lewat kematian contohnya. Itu bisa membuat seseorang merasa sangat sendirian. Kehilangan teman bukan karena kematian. Mungkin karena 1-2 hal juga bisa membuat kita merasa lonely. Ada satu lagi yang bisa membuat hati seseorang merasa sangat kesepian adalah kata-kata manusia. Karena itu hati-hati. Janganlah kita menjadi agen untuk membuat hati manusia merana. Ya, kadang-kadang kita mengucapkan 1-2 kata yang membuat seseorang itu merasa terpukul. Karena itu hati-hati gunakan mulutmu. Lidah itu memang bisa menyulut sesuatu. Memang betul sih nggak ada orang yang sempurna. Suruh jaga lidah aja masih kadang-kadang kita nggak sengaja. Karena itu ayat firman Tuhan berkata seperti ini, barang siapa bisa mengekang lidahnya, orang itu orang sempurna. Tapi paling tidak kita harus hati-hati. Apa yang kita katakan kepada orang lain, apa yang kita bicarakan, khususnya kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, di rumah kita, dan orang-orang yang menjadi rekan kerja kita dan sebagainya. Be careful with words. Tapi good news-nya di sini kabar baiknya. Kalau kata-kata bisa membuat seseorang merasa kesepian, kata-kata juga bisa mengembalikan perasaan orang itu dikasih kembali. Gunakan kata-kata untuk menyembuhkan, jangan gunakan kata-kata untuk menyudutkan. Nah, saya melihat itulah alasan-alasan buah pinggang menusuk-nusuk. Harus dicek mengapa. Jangan pernah kita itu terkapar kalah. Perasaan jangan sampai memerintah kita. Kita yang harus bisa memanfaatkan setiap perasaan. Berbuahlah pada musimnya, itu berarti juga berbuahlah di segala emosi yang ada di dalam hidupmu. Perasaan tidak penting, kenapa Tuhan ciptakan kalau tidak perlu dalam kehidupan manusia. Ada beberapa gereja, ada juga orang-orang Kristen yang selalu hanya mengabaikan, mengesampingkan, dan mencoba untuk menyangkali bahwa perasaan itu penting sekali. Wah, ngapain kita kalau menyembah Tuhan, ngapain kita merasa menangis, terjamah. Kadang-kadang saya hanya mau menjawab orang-orang Kristen seperti itu.
Coba ambillah semua perasaan itu di dalam pernikahanmu. Pernikahanmu hanyalah kontrak. Ambil perasaan, feeling di antara seorang ayah dan seorang anaknya. Yang ada hanyalah atasan bawahan. Kalau Tuhan merasa perasaan itu adalah penghalang, perasaan itu kesesatan, yang penting teologi ya, tentunya Allah tidak akan menciptakan di dalam diri kita. Yesus tidak akan masyigu hatinya dan menangis. Murid-murid tidak akan bersuka cita, demikian rupa luapnya sampai dikira mabuk. Karena anggur di jam pagi 9, masih pukul 9 pagi sudah dikira mereka itu drunk. Bapak ibu saudara, perasaan itu penting sekali, tapi jangan sampai kita mau diperintah olehnya. Hidup itu harus oleh iman, berdasarkan firman Tuhan. Nah kalau kita merasa satu feeling, contohnya lonely, cari tahu apa yang menusukmu. Kalau enggak gitu nanti di area abu-abu, banyak orang tersesat di situ dan tenggelam tidak tahu bagaimana keluar. Nah kita sekarang lihat ayat 22. Aku dungu. Perasaan lonely sudah pada titik confusion sudah mulai pada titik sampai yang membingungkan. Aku dungu, tidak mengerti. Ya. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Waktu merasa kesepian, nomor 1, masuklah ke hadirat Tuhan. Udah, this always works. Tidak tentu rasa kesepian itu langsung sembuh. Tapi paling tidak ada kepastian bahwa Allah besertamu, Allah beserta kita. Waktu merasa sepi sendirian, merasa seluruh dunia cuma hanya Anda seorang, atau merasa tidak dikasihi oleh siapapun, jangan mengasihani diri, masuklah ke hadirat Tuhan. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu di belakangmu. Kalau ada gitar, main gitar, bisa musik, main musik. Kalau nggak bisa, ya udah nyanyi tanpa musik. Kalau nyanyi kuncinya nggak bisa pas selalu, kita nggak bisa konsisten di kunci G selalu naik turun ke sana sini karena kita memang nggak bisa tarik suara. Ya, bisa mainkan lagu, ya kan? Entah itu CD, entah itu yang online di HP Anda, ada speaker baik, nggak ada langsung di HP-nya. Masuk hadirat Tuhan itu nggak perlu susah. Alatnya macam-macam. Tapi kalau hati kita mencari, kita pasti masuk ke dalamnya. Orang kalau rasa kesepian, mendekatlah ke Tuhan. Itulah berbuah pada musimnya. Bukan justru menjauh. Bawa rasa kesepianmu itu ke hadirat Tuhan. Aku dungu. Aku nggak mengerti, tapi seperti hewan aku di dekatmu. Nggak perlu Anda tahu segala sesuatu waktu masuk ke dalam gerbangnya. Waktu Anda nyanyikan lagu pujian, biasanya kalau enak hatinya memuji itu gampang. Tapi kalau hatinya lagi nggak kepingin memuji, disitulah namanya korban pujian. Masuklah ke dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Bersyukur itu kadang-kadang korban. Masuk aja. Anda nggak perlu waktu masuk itu udah tahu segala sesuatu, udah punya rumusnya. Anda nggak perlu masuk langsung udah mengerti. Lalu sudah paham situasinya. Nggak perlu itu. Kadang-kadang dalam keadaan kesepian itu, cara terbaik adalah berdoa. Menyanyi, menyembah. Anda buka Alkitab, nggak tentu Anda paham langsung. Pikirannya mungkin lagi gundah gulana, lagi hampa. Masuk aja hadirat Tuhan. Menyembah aja, just worship. Ya. Jangan kesepian itu dikasih makan yang enggak. Kasih sesuatu anestesi yang sifatnya sementara. Bius pun enggak total. Biasanya orang kalau kesepian, dia cari aktivitas. Langsung cari teman-teman dunia. Ayo. Lalu pergi kepada dunia yang gem itu singkatan dari apa? Yang gemerlap, yang nggak tentu harus dugem. Lalu pergi nonton, pergi activity, ke sana sini. Oke sih, but it doesn't solve it. Tidak menyelesaikan. Setiap habis aktivitas itu Anda akan sehampa sebelumnya, malah lebih hampa. Saran saya jangan tunda. Kalau hati Anda lonely, kalau itu cuma adaptasi 2 minggu punya nggak apa-apa. Tapi kalau Anda merasakan hari-hari ini bergumul dengan perasaan kesepian, cepatlah masuk ke hadirat Allah. Disitulah jawabannya. Tapi aku nggak ngerti situasi ini, aku belum bisa pahami, nggak apa-apa. Dungu aja, masuk seperti hewan. Hewan itu kan cuma insting. Beberapa hewan yang pintar, salah satunya anjing. Anjing pun otaknya cuma sekecil itu. Dia punya tahu majikannya dan sebagainya. Dia nggak ngerti segala sesuatu yang terjadi. Ya kan? Bapak ibu saudara, kita bisa seperti hewan. Tetap kita bukan hewan. Bedanya kita dengan hewan, kita punya roh yang bisa menyembah. Itu bedanya.
Kalau hewan aja bisa dekat ke majikan, padahal nggak punya roh itu. Dia hanya insting doang. Ini adalah yang memberi makan. Lihat itu hewan. Yang punya rumah mungkin Anda. Tapi kalau pembantu Anda yang bantu ngasih makan, siapa tahu pembantunya suka anjing juga. Lihat nanti. Dia nggak cuma sayang majikannya, dia juga sayang yang memberi makan. Hewan itu instingtif sekali. Dia nggak punya spirit, tapi dia bisa cinta. Nah Tuhan bilang kadang-kadang otak kita sudah seperti otak hewan. Nggak bisa mikir. Nggak apa-apa, by insting masuklah hadirat Tuhan. Aku dungu seperti hewan aku di dekatmu, tapi tetap aku di dekatmu. Masuklah ke hadirat Tuhan. Jauh lebih konstruktif, lebih membangun di dalam hadirat Tuhan daripada gemerlap dunia. Ada beberapa orang yang lonely dia minum alkohol. Ada orang kalau lonely maka dia jatuh ke berbagai macam dosa kemudiannya. Pornografi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, loneliness itu ada tujuannya. Mari kita sekarang lihat mengapa Tuhan itu mengizinkan kadang-kadang kita merasa kesepian. Yesus pun merasa yang sama loh. Eloi, Eloi lama sabachthani itu kan teriakan, Bapakku, Bapakku, Allahku, di mana engkau? Mengapa engkau meninggalkan aku? Di Getsemani, saking lonely-nya, begitu kesepiannya, Bapa mengutus seorang malaikat menemaninya karena 3 muridnya tidur semua, yang paling dekat dengan dia. Kalau Tuhan Yesus bukan cuma lonely, He was truly, utterly alone. Dia sungguh-sungguh sendirian. Bukan cuma dia merasa sendirian, dia benar-benar sendirian. Dia tahu perasaan kesepian yang paling ujung, yang paling mutakhir dia tahu ketika Bapa pun meninggalkan dia sesaat di kayu salib sebelum mati menyerahkan nyawa. Karena dosa kita. So Jesus can help us. Yesus bisa membantu kita yang paling kesepian. Yang ditinggal suami meninggal, Yesus paham. Yang kehilangan teman, yang baru diputus pacar. Yang barusan kayaknya gagal seluruh karirnya, kebanggaannya, dia harus jual semua asetnya. Semua teman pun melayang bersamaan dengan sitaan bank, seolah-olah semua kawan pun turut disita. Ada wanita yang tidak bisa dipahami, suaminya selingkuh. Dia harus besarkan anaknya single parent padahal masih tetap menikah, tapi suami tidak kelihatan ekor atau buntutnya. Bapak Ibu Saudara, Jesus can help you. Kalau bicara soal feeling loh ya, he felt it, dia merasakannya. Tapi dia bukan cuma bisa menolong kita, tapi dia juga bisa memberikan pada kita jalan keluar atau solusinya. Makanya itu saya suka apa, Yesus bukan cuma bisa empati sama kita, bisa turut merasakan, tapi dia bisa memberikan jalan keluar. Yang pasti pertama nomor 1 itu masuk ke hadirat Allah. Yang kedua, Anda lihat ayat 24. Dengan nasihatmu, engkau menuntun aku. I love this. Dan kemudian kau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Makanya itu jangan pernah duduk bersama dengan orang-orang berdosa, mendengar nasihat orang fasik. Nasihat yang kau terima saat lonely atau saat merasa sendiri, itu akan menentukan kemudian kau akan diangkat ke kemuliaan atau ke kehancuran kau akan dibawa ke bawah. Orang yang mendengarkan nasihat orang fasik, zaman hati nggak apa-apa pun bahaya, apalagi kalau hati ini merana. Hati-hati. Nasihat siapa yang kau dengarkan? Kalau yang ke-1 masuk ke hadirat Allah, masuk ke hadiratnya. Nomor 2, carilah nasihatnya. Dengan N huruf besar loh ya, bukan nya sembarangnya. Carilah nasihatnya. Find the best counselors for your life during this period of time. Temukan konselor terbaik dalam kehidupanmu di masa-masa merasa kesepian itu. Yang saya maksud konselor terbaik itu pertama-tama adalah the word and the spirit. Firman dan doa. Saudara tahu nggak konseling yang paling wahid nomor 1 adalah Alkitab. Masuklah ke dalamnya setelah masuk ke hadiratnya. Carilah nasihatnya. Saya yakin Tuhan pasti akan berbicara. Di saat-saat seperti itu ayat-ayat akan terasa melompat. Anda mungkin tidak merasa Tuhan sedang bicara kepada Anda. Tetapi hati Anda tidak bisa memungkiri ada sesuatu melompat dari ayat-ayat yang biasanya Anda baca biasa-biasa. Waktu Anda merasa kesepian, waktu Anda buka halaman-halaman Alkitab, seolah-olah berbicara direct ke Anda. Itu Tuhan sedang mengkonselingi Anda. The Spirit and the Word, the Holy Spirit will advise you, will be your best advisor. Dia akan menjadi penasihatmu yang nomor 1, bukankah dia disebut penasihat raja? Penasihat ajaib, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus itu. Roh Kudus disebut sebagai apa di Yohanes 16? Dia adalah penghibur. Penghibur itu comforter. Menghibur, membuat ayom hatinya, membuat nyaman. Comfort, itu kayak seolah-olah lagi panas sekali terik matahari 40 derajat, lalu kita minum air yang
dingin, rasa kayak sejuk. Roh Kudus tidak akan menjatuhkanmu, dia akan menyejukkan hatimu. Nasihatnya akan menyejukkan hatimu. Mungkin kalau dia perlu tegur 1-2 hal, tetap akan sejuk hatimu. Dia selalu menuntun ke air yang tenang. Selalu itu. Tapi tahukah Anda Mazmur 23, air yang tenang itu apa? Bukan air menggenang, itu sarangnya demam berdarah. Air tenang itu air yang dalam. Mau tahu air yang tenang? Lihatlah lautan bukan yang di pantai, yang di ujung, di tengah situ tuh, yang tenang, itu dalam. Untuk Anda mendapat ketenangan, dalami firman Tuhan, cari nasihatnya. Dengarkan khotbah, itu best counselor juga. Roh Kudus bisa bicara lewat itu. Ya kan? Tidak kebetulan, gereja kita itu penuh dengan multimedia, bukan cuma media aja. Ada YouTube kami yang bisa Anda subscribe setiap hari. Ada juga masih pakai cara lama mungkin. Ada berapa di sini AI susu om-om tante-tante yang nggak mengerti tentang internet, it's okay. CD pun kalau perlu, kalau Anda masih punya playernya kaset yang pakai pita gitu, tak produksi pita untuk Anda. Kalau itu membantu Anda untuk masuk ke hadirat Allah mendapat nasihatnya. Pustaka Raja Wali ada di situ, publishing house kami. Publishing house kita, Anda bisa dengarkan khotbah-khotbah. Hati-hati gunakan telingamu dalam kondisi seperti ini. Carilah nasihatnya. Find the best counselors. Dan konselor-konselor juga Tuhan bisa sediakan, karena di dalam Kristus ada nasihat, kata Alkitab. Tuhan juga bisa pakai saudara-saudara seiman, tapi saudara beneran. Jangan cuman asal orang Kristen, tetap harus diuji loh ya, dia ngomong apa. Tapi carilah konselor-konselor dalam bentuk, dalam wujud teman-teman sejati dalam Kristus. Terpujilah nama Tuhan, diberkatilah hidupmu. Jikalau Anda sudah mengumpulkan anak panah sebelum Anda membutuhkannya. Makanya penting sekali, pada waktu sebelum hujan, produksi payung. Miliki dulu hubungan-hubungan yang nyata dalam gereja, jangan cuma asal datang lalu pergi. Terlibatlah dalam pelayanan, tertanamlah. Kalau andai kata Anda perlu ikut pelatihan, training kelas dan sebagainya, itu semua hanyalah alasan untuk Anda terkoneksikan satu sama lain. Apalagi kalau Anda di dalam CG, kelompok sel yang kecil, yang sudah notabene standar di dalam sana adalah berkawan, berteman dalam Tuhan. Penting sekali Anda punya rekan doa yang bisa membantu memberi Anda nasihat, membantu Anda melihat dari spion-spion yang tidak kelihatan, spion rahasia. Ya. Akan ada orang, ada extra eyes. Saya suka kalau saya setir jangka panjang itu, istri saya di samping saya. Karena dia bisa melihat sesuatu yang saya nggak bisa lihat. Ya, kadang-kadang kita butuh itu namanya co-pilot dalam segala situasi dan dalam segala musim hidup ini. Itulah saudara-saudara kita dalam Kristus. Suami istri juga perlu bangun hubungan yang demikian, jangan saling menjatuhkan. Jangan mulutnya dipakai untuk saling menyerang. Justru istri itu paling berguna ketika suaminya krisis. Krisis ya. Ya, mengalami krisis sesuatu. Suami juga paling dibutuhkan kalau istri lagi mengalami krisis sesuatu. Ya, kadang-kadang bukan dikuliahi, kadang-kadang berikan telinga dulu. Kepada siapa Anda beri telinga? Biasanya orang yang Anda beri telinga itu akan memberikan telinga kepada Anda. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, telinga ganti telinga kan? Kalau Anda mau nasihat Anda didengarkan, dengarkan dulu keluhan hatinya. Suami-suami, dengarkan dulu istrimu sebelum komentar. Karena manusia tidak diciptakan sama. Laki-laki itu diciptakan lebih, ginilah. Laki-laki itu Motorola, istri itu Apple. Wanita diciptakan lebih kompleks. Dengarkan dulu, Anda tidak tentu memahami dari sisinya. Kita nggak tentu. Tapi kalau Anda mendengarkan, memberi telinga, nanti kemungkinan besar istri juga akan memberi telinga. Nasihat Anda mungkin tidak banyak, tapi akan berupa otoritas dan wibawa dalam kehidupannya. Sebaliknya juga istri dengarkan suamimu. Di saat-saat seperti itu alangkah baiknya masing-masing suami dan istri membangun kerohaniannya terpisah meskipun bersama-sama. Agar supaya ketika dibutuhkan, masing-masing menjadi penasihat sesamanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Find the best counselors. Lebih tepatnya, be the best counselors. Jangan cuma mencari konselor terbaik, jadilah konselor yang terbaik. Tapi Pastor Philip, saya mau jadi konselor itu saya nggak pernah belajar psikologi, saya nggak pernah belajar teologi ya. Nggak harus. Yang penting cuma hati murni kenal firman, cukup. Hati murni kenal firman. Sometimes kadang-kadang, konselor terbaik itu bukan mereka yang studi belajar tentang konseling. Tahukah Anda? Karena mereka bisa memberi lebih real lagi, karena mereka praktisi kehidupan. Saya tidak berkata bahwa orang-orang yang belajar itu
Kalau dia beranjak dari praktisi kehidupan, dia memperdalam ilmu, lebih baik lagi. Tapi nggak usah Anda studi. Kadang-kadang di TV kalau Anda lihat orang-orang yang memberikan nasihat tentang kehidupan seksual, suami istri contohnya. Kadang-kadang kalau saya flip TV, loh kok ada yang begitu? Terus habis itu bawahnya tulisannya dokter apa dan sebagainya. Lalu orang-orang hostnya itu yang perempuan-perempuan pakaiannya, menurut saya bukan pendidikan itu seksual, tapi lebih pencobaan seksual di TV. Saya sama istri saya flip TV begini, ya ampun kok gini sih, kita lewatkan. Bapak Ibu tahu nggak? Masyarakat mengira bahwa untuk memberikan nasihat seksual, kehidupan seksual suami istri itu mesti harus dokter dan sebagainya. Ya boleh, of course. Tapi tidak sekompleks itu kok. Kalau keluarga-keluarga yang normal-normal saja, kecuali kalau memang sudah kena penyakit kelamin, nah pergilah ke dokter. Tapi kebahagiaan suami istri, kesetiaan, ya kan? Mengutamakan satu sama lain, saling mencintai. Keintiman yang bukan cuma bicara tentang diranjang, tetapi bicara tentang kehidupan yang utuh rumah tangga. Saya mending diajar bukan oleh dokter dan sebagainya, tetapi oleh suami istri yang sudah membuktikan menikah puluhan tahun, saling mencintai, tidak pernah studi, bukan konselor, bukan ini. Dengar nasihat mereka, jauh lebih berguna karena mereka membuktikannya. Yang bisa ngajar tentang hal-hal ini adalah mereka yang menikahnya sehat dan bahagia. Jangan terpancing dengan standar dunia. Dunia cari sensasi. Tahukah Anda bahwa Anda bisa jadi the best counselor bagi orang-orang di sekeliling Anda? Ada banyak hati yang lonely, nggak perlu pendeta turun tangan sendiri. Karena pendeta nggak tentu memahami situasi hidup orang itu. 1 jam nggak tentu diceritakan sudah bisa mengerti semua apa yang dia alami. Tapi Anda kenal dia karena orang itu adalah sepupumu. Anda kenal karena dia adalah adik Anda. Anda kenal karena dia adalah rekan Anda. Sehari-hari ketemu di dunia kerja. Be the best counselor. You are, Anda lah itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Percayalah, ketika kita mencari nasihatnya, kita akan menemukan nasihatnya. Dan kadang-kadang Tuhan suruh kita melayani orang lain dulu, supaya kita juga bisa menanggulangi perasaan kita sendiri. Carilah dahulu kerajaan sorga, segala sesuatu akan ditambahkan kepada Anda. Masuk ke hadiratnya, carilah nasihatnya. Ya, amin, amin. Jadi saya dorong Anda ya, jangan pernah kita itu merasa minder kalau kita tidak studi soal sesuatu. Kalau Anda melihat ada orang membutuhkan nasihat Anda dan Anda kenal firman, meskipun Anda tidak merasa Anda sudah jago firman, malah justru menurut saya orang yang merasa jago firman biasanya nggak tahu firman. Melangkahlah dengan iman. Dek, kenapa? Tapi praktekkan hati-hati. Jangan lagi konselingi wanita, itu cari masalah padahal bukan istrinya. Dari tadi yang saya sebutkan, suami istri jadi penasihat sesama itu kan lawan jenis nggak apa-apa kalau suami istri. Kalau ini melibatkan lawan jenis kita, dan dia bukan siapa-siapa, lalu Anda konselingi, Anda coba bimbing dia, jangan-jangan nanti saling membimbing. Be careful ya, praktekkan common sense. Saya dorong jemaat kita untuk menjadi pelayan, bukan cuma di gereja, dalam kehidupan. Kalau Anda lihat seseorang sedang membutuhkan, praktekkan bijaksana, melangkahlah dengan iman. Di dunia ini banyak orang yang cari nasihat. Tidak terkecuali di negara-negara maju loh. Tidak terkecuali negara-negara maju. Malah justru kita ini yang berada di negara ketiga kata dunia, kita inilah yang jauh lebih puas hatinya. Saya tidak lama lalu pergi ke sebuah negara maju. 2 negara yang berbeda-beda. Di barat, ya, in the western countries, di negara-negara barat. Tahu nggak, sempat saya lihat berita dan dijadikan pembicaraan nasional, loneliness yang semakin menjadi-jadi di negara itu. Padahal mereka punya segala sesuatu. Semuanya disediakan. Kemajuan teknologi, segalanya. But this is a lonely planet, a lonely world we are living in. Dunia yang sangat-sangat menyedihkan sebenarnya. Semakin tidak sosial, manusia itu lebih autis dengan HP-nya. Manusia tidak bicara dengan satu sama lainnya. Dunia ini semakin sepi, meskipun semakin ramai miliaran manusianya. Bapak Ibu Saudara, jadilah jawaban. Karena pasti ada orang-orang yang membutuhkan nasihatmu. Bacalah Alkitab tiap hari, bukan hanya untuk pertumbuhan pribadi. Bacalah jaga-jaga, kalau Anda perlu buka resep untuk orang lain. Ingatlah bahwa konselor terbaik adalah orang yang jalani firman. Bukan mereka yang sekolah teologi. Karena untuk firman Tuhan Anda tidak perlu, karena mereka kan bukan tanya Anda perkara-perkara yang gak relevan seperti dinosaurus dan sebagainya. Mereka akan tanya seputar kehidupan yang Anda sendiri sedang alami.
Kalau Anda sudah keluar dari lubang tertentu, Anda bisa tunjukkan bagaimana keluar dari lubang itu. Kalau Anda menemukan sebagai seorang pengemis yang ketemu roti di jalanan, Anda tahu di jalan mana ketemu roti yang sama. Anda bisa tunjukkan. Be the best counselor. Pelayanan tidak hanya di dalam gereja. But in life is ministry, your true ministry. Mari kita praktekkan peduli, kalau itu sendiri, kalau itu ponakannya, kalau itu papanya, kalau itu istrinya sendiri atau suaminya, kalau itu anaknya. Jadilah konselor yang terbaik untuk anaknya. Bacalah Alkitab lebih dari anakmu. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau Anda sendiri yang ngalami gimana? Carilah nasihat. Kalau Anda sendiri sudah notok gak bisa, kita semua pasti butuh seseorang. Ya, saya juga sama, tidak ada orang yang bisa sendirian. Tuhan menciptakan kita makhluk sosial. Dalam kekerajaannya waktu kita dilahirkan baru, kita dijadikan satu tubuh, bayangin. Di-upgrade, bukan di-downgrade sama Tuhan. Sebelum kita kenal Tuhan, kita sudah makhluk sosial. Ya, hewan pun makhluk sosial. Kalau dia lahir kecil, anjing kecil, monyet kecil dan sebagainya, kalau tidak dilus-lus, tidak merasakan belayan kasih sayang, bisa nanti mati. Bisa mati. Manusia apalagi. Kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Waktu kita lahir baru, di-upgrade sama Tuhan Yesus. Dijadikan satu tubuh. Pernikahan itu janji setia sama di hadapan pemerintah dan negara. Waktu kita kenal Yesus, di-upgrade menjadi satu tubuh. Bukan tubuh Kristus, mereka menjadi satu badan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Bayangin. Berarti kita saling butuh. Nggak ada yang kecuali. Rasul, Nabi, penginjil, gembala, pengajar. They need somebody. They need somebody. Karena itu kalau Anda merasakan satu titik notok sudah maksimal, Anda butuh seseorang, then find a good advisor. Carilah nasihat yang baik di sekelilingmu. Dan jangan pilih-pilih, harus orang tertentu. Minta Tuhan tunjukkan orang yang bisa menjadi berkat dan jawaban dalam kehidupanmu. Anda akan terkejut bahwa Allah selalu sediakan 5 roti 2 ikan di sekelilingmu. Minimal di sekeliling kita, kanan kiri kita, pasti ada 7 orang. 5 roti 2 ikan. Pasti akan menemukan orang-orang yang peduli dengan Anda, yang berdoa bersama dengan Anda, berdoa untuk Anda, dan sanggup memberi Anda nasihat. Meskipun nasihatnya tidak sesensasional yang Anda harapkan. Kalau bisa gitu loh, saya datang dia nggak tahu apa-apa, langsung, Tuhan berkata, demikian firman Tuhan, lalu berubah suaranya menjadi suara Bapa. Lalu memberitahu kepada Anda semua masalah Anda. Mungkin jawabannya sederhana, aku kok dapat ayat ya untuk kamu. Kok dapat ayat? Yaitu di Roma pasal berapa, ayat berapa. Anda baca, wow. Meskipun Tuhan tidak seolah-olah bicara langsung ke Anda seperti suara audible atau nubuatan yang begitu-begitu misterius, kok bisa tahu? Tapi waktu Anda baca itu, Roh Kudus berbicara kepadamu, memberimu nasihat untuk tenang, nasihat untuk sabar, nasihat untuk cepat mengambil keputusan. Apapun juga firman akan memberi nasihat. Amin Bapak Ibu Saudara.